Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Shalom buat kita semua. Hari ini ada kesempatan yang baik buat kita untuk bisa belajar bersama dan nikmati berkat Tuhan bersama. Saya ingin mengawali dengan salam kasih, salam berkat, dan salam sehat buat kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin sempat mendengar, mengikuti tayangan ini, saya sangat yakin kita yang lagi mungkin harus bergumul dengan berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan, percaya ya, ada Tuhan bersama dengan kita. Sebelum saya akan lebih lanjut lagi, kita mau belajar mendalami kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak untuk kita bersama-sama awali dengan doa. Andalkan Tuhan dan setiap kita boleh diberkati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini harinya Tuhan. Hari berkat buat kami, hari di mana kami boleh lagi ada kesempatan untuk indahnya bersama dengan Tuhan. Menikmati dan belajar bersama akan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu dan jadikan kami murid-murid Tuhan yang selalu siap diajar dan diproses Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami nikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini ada satu topik yang menarik yang saya ingin bagikan buat kita semua. Dan saya ambil ini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Saya ulangi sekali lagi, ada satu bagian firman Tuhan yang kita mau belajar bersama, kita nikmati berkat bersama dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Satu topik atau satu tema yang menarik yang saya ingin sampaikan buat kita hari ini adalah gereja yang bertumbuh. Ya, saya katakan sekali lagi, gereja yang bertumbuh. Dari apa yang saya pelajari dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, khususnya dalam pasal 1 ini, ayat 2 sampai ayat 10, saya menemukan ada hal-hal yang sangat menarik untuk saya angkat menjadi satu tema baik buat kita, adalah gereja yang bertumbuh. Karena dalam cerita ini, saya melihat dan saya betul-betul menganalisa dengan baik bahwa ternyata gereja ini atau jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang sungguh-sungguh tidak diragukan lagi. Mereka bertumbuh, mereka menjadi jemaat yang kuat. Dan hari ini saya mungkin tidak akan membaca semua ayat yang saya sudah katakan tadi. Tapi Bapak Ibu yang mengikuti tayangan ini, yang mendengarkan, saya berharap nanti kita akan baca pelan-pelan ya, dan lewat poin-poin yang saya akan sampaikan. Dan saya ingin supaya menghemat waktu, mari kita akan lihat bersama-sama apa saja yang ditunjukkan, apa saja yang dibuktikan, yang kita bisa ambil, yang kita bisa lihat dari jemaat Tesalonika ini yang adalah jemaat atau gereja yang bertumbuh. Saya harus katakan bahwa
Jemaat Tesalonika sebenarnya ada dalam satu kondisi yang seharusnya mungkin secara manusia sangat tidak mungkin. Mereka akan bertumbuh, mereka akan menjadi jemaat yang kuat. Kenapa? Pada saat Paulus merintis, pada saat Paulus membuka jemaat ini atau menjadikan orang-orang Tesalonika ini menjadi gereja Tuhan, ternyata bukan hal yang gampang. Tantangan itu ada. Baik dari Paulus sendiri yang harus mengalami dan menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan Paulus, orang-orang yang tidak suka dengan pengajaran Paulus, dan ternyata itu juga berdampak kepada jemaat-jemaat yang sedang dia rintis, sedang dia layani. Dan ternyata walaupun dalam kondisi seperti itu, jemaat Tesalonika membuktikan bahwa apapun tantangan, apapun halangan tidak akan membuat mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama. Saya sudah katakan tadi, kita akan bahas dari ayat 2 sampai ayat 10. Ya, ayat 2 itu adalah satu ungkapan atau ucapan syukur Paulus, tapi saya tidak akan jelaskan lebih dalam itu. Tapi bagaimana saya ingin menegaskan buat kita, bagaimana gereja yang bertumbuh itu. Jemaat Tesalonika memberi satu contoh yang baik. Yang pertama yang saya temukan itu ada di dalam ayatnya yang ketiga, ayatnya yang keempat, dan ayatnya yang kelima. Perhatikan baik-baik. Hal yang sangat menarik, hal yang luar biasa, yang betul-betul ditunjukkan untuk menjadikan gereja atau jemaat ini jemaat yang bertumbuh. Yang pertama yang saya temukan di sini adalah apa? Peran dari hamba Tuhan itu sendiri. Saya tegaskan lagi, ya. Peran dari hamba Tuhan itu sendiri. Perannya apa? Saya sangat yakin Paulus datang melayani bukan dengan kekuatan dia. Kalau saya lihat di ayat 2, sebenarnya dia sedang mengungkapkan ungkapan syukur bahwa semua yang dikerjakan itu semua dari Tuhan. Dan Paulus sudah mengawali pelayanan dia itu dengan melibatkan Tuhan. Tapi pada waktu prakteknya, Paulus betul-betul membuktikan bahwa peran dia sebagai hamba Tuhan yang dipakai dan diutus Tuhan menjadi satu peran penting untuk jemaat Tesalonika itu bertumbuh. Nah, perannya apa? Yang saya lihat di sini adalah apa? Dia menanamkan atau dia membangun jemaat dengan fondasi kekristenan yang sangat kuat. Menanamkan benih-benih firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dia membangun jemaat Tesalonika itu yang dia rintis itu betul-betul dengan satu fondasi kekristenan yang kuat. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita baca di ayat 3, dia katakan seperti ini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ini peran yang saya lihat yang ditunjukkan oleh Paulus. Maksudnya apa? Dia sudah membentuk jemaat yang dia rintis ini dan dia bangun dengan satu fondasi yang kuat. Kenapa saya katakan apa yang dikatakan dalam ayat 3 itu fondasi? Dalam setiap surat kiriman Paulus kepada setiap jemaat-jemaat atau pribadi-pribadi hamba Tuhan yang dia tujukan suratnya, hampir semua surat kiriman Paulus itu ada yang namanya iman, kasih, dan pengharapan. Yang walaupun mungkin kadang-kadang kita temukan di kitab lain itu tidak berurutan, tapi selalu ada singgungan. Yang kadang-kadang juga mungkin tidak lengkap, hanya ada dua, hanya ada iman atau kasih, hanya ada iman atau pengharapan. Tapi dalam setiap kiriman surat selalu ada ini. Yang saya lihat di kitab Tesalonika saja, pasal di 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, itu betul-betul kita bisa lihat, kita bisa temukan. Beberapa kali Paulus menyinggung tentang iman, kasih, dan pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan. Di pasal 5 aja di 1 Tesalonika ini sempat dia mengungkapkan kembali di pasal 5 ayat yang ke-8. Bagaimana kita harus berbaju sirah dengan iman, kasih, dan pengharapan. Ini satu contoh saja. Ya, saya kira kalau sampai Paulus mengirimkan ini kepada setiap jemaat selalu didasarkan dengan 3 hal ini, orang bilang mungkin ini trilogi.
Sesuatu yang memang Paulus tahu bahwa ini satu yang penting. Nah, peran dia di sini itu betul-betul luar biasa. Dia tidak hanya sekedar datang kunjungi, bangun jemaat, rintis jemaat, hanya mungkin dengan hal-hal yang penting sudah terbentuk, tapi dia tanamkan benih-benih, dia bangun dengan fondasi yang luar biasa. Yang kedua yang saya lihat peran dari dia adalah apa? Tidak cukup menanamkan benih atau membangun dengan fondasi yang kuat. Tapi kalau kita balik lagi di ayat 2 dan ayat 3, sesuatu yang menarik. Apa yang dia sudah tabur, apa yang dia sudah tanam, apa yang dia sudah bangun, dia doakan. Agar supaya apa? Iman mereka tidak sekedar iman, tapi iman itu bekerja. Tidak hanya sekedar terima kasih, ya, atau tidak hanya sekedar mereka dapat kasih itu, tapi betul-betul kasih itu ada usaha kasih. Bagaimana kasih itu betul-betul memberi dampak yang luar biasa. Tidak hanya sekedar menyampaikan pengharapan, tapi pengharapan itu adalah pengharapan yang membuat mereka bisa bertekun di tengah penganiayaan. Itu yang luar biasa. Dan Paulus doakan itu. Kalau kita baca sekali di ayat 3, kami selalu mengingat pekerjaan. Mengingat dalam hal apa? Ingat dalam doa. Peran dari hamba Tuhan atau peran dari Paulus. Yang berikut yang saya temukan itu ada di ayat 4. Atau ayat 5, bukan ayat 4, ayat 5. Perhatikan baik-baik. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Saya melihat bahwa gereja atau jemaat Tesalonika ini menjadi gereja yang bertumbuh. Satu hal yang saya sudah sampaikan tadi, karena ada peran hamba Tuhan itu yang mengandalkan Tuhan, yang melibatkan Tuhan, dan bagaimana dia membangun jemaat, bagaimana dia menunjukkan pengajarannya. Dan pengajaran itu ada di ayat 5 tadi. Perhatikan baik-baik. Dia datang beritakan Injil itu tidak sekedar hanya untuk menyenangkan telinga orang. Tidak sekedar hanya untuk membentuk cara berpikir itu dengan angan-angan yang menyenangkan. Tapi Paulus betul-betul meyakinkan jemaat yang dia rintis ini dengan satu kebenaran firman Tuhan yang kokoh. Nggak usah ragu dengan apa yang saya sampaikan. Nah, inilah yang saya kira menjadi satu hal yang membuat jemaat sampai tidak ragu lagi untuk menerima Paulus, menerima pengajaran Paulus. Dan kalau kita perhatikan baik-baik di ayat berikutnya, ya, kalau kita baca ayatnya yang ke-6, ini sesuatu yang menarik. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana peran dia dari pengajaran dia sampai-sampai jemaat yang dia layani sudah tidak ragu lagi dengan firman Tuhan. Di ayat 6 yang kita baca tadi, mereka tidak hanya melihat figurnya Paulus sampai mereka teladani, mereka taati dia, tapi firman yang disampaikan oleh Paulus mereka terima dengan sukacita. Padahal mereka terima firman itu sedang di dalam kondisi yang sebenarnya saya katakan dengan tegas mungkin teror di mana-mana. Tidak suka dengan Paulus. Dampaknya kepada jemaat, orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika tidak mau Paulus layani orang-orang di luar Yahudi. Mereka tidak mau jangan sampai firman Tuhan itu diterima oleh orang-orang di luar Yahudi. Mereka membuat bagaimana cara pun supaya terganggu, supaya tidak nyaman. Dan mungkin tidak sedikit orang-orang yang ada di sana yang sudah terima Tuhan, yang mengikuti ajaran Paulus harus menderita. Tapi ternyata itu tidak mempengaruhi mereka. Peran hamba Tuhan, lebih khusus Paulus dan kawan-kawan, mereka betul-betul membuktikan, menunjukkan
Kalau kita datang dengan serius, kalau kita datang dengan melibatkan Tuhan, kalau kita datang dengan kemurnian atau motivasi yang murni, kalau kita datang dengan dasar-dasar pengajaran yang alkitabiah, yang betul-betul bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi betul-betul hanya untuk supaya jemaat mengenal siapa Tuhan. Tuhan campur tangan. Di tengah kondisi seperti ini, sebenarnya sedang teruji. Saya tidak harus melontarkan bahwa bagaimana peran hamba-hamba Tuhan yang melayani sekarang. Saya yakin semua hamba-hamba Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa sebelum pandemi dan sekarang juga. Yang mungkin sekarang agak sedikit mungkin membuat antara hamba Tuhan dengan jemaat sedikitnya, ya mungkin pertemuannya juga sudah jarang. Ada yang sama sekali mungkin juga sudah tidak bisa bertemu. Nah sekarang ini betul-betul teruji. Kalau dasar-dasar firman Tuhan, pengajaran-pengajaran, atau mungkin kita sudah bangun jemaat dengan fondasi-fondasi kekristenan yang kuat, ada hamba Tuhan atau tidak. Ya, sekarang mungkin orang banyak ibadah di rumah. Mungkin ada begitu banyak orang yang kadang-kadang, mungkin bukan saya katakan manja ya, mungkin terlalu bergantung kepada hamba Tuhan. Aduh kenapa ya, dulu sebelum pandemi sangat diharapkan supaya dibesuk, sekarang mungkin sudah tidak lagi. Kadang-kadang orang rindu untuk ketemu di gereja hamba Tuhannya. Sekarang kita mungkin ya sedikit dilonggarkan, tidak harus semua hadir. Kerinduan itu sedikitnya berkurang saudara. Nah seperti inilah yang kita hadapi. Kira-kira kita bertumbuh dalam kondisi seperti ini. Saya harus yakinkan jemaat Tesalonika membuktikan itu. Ada Paulus atau tidak ada Paulus, ada hamba Tuhan atau tidak, mereka membuktikan di tengah penganiayaan, di tengah penderitaan, di tengah kondisi yang tidak nyaman, mereka tahu apa yang sudah pernah Paulus sampaikan itu menjadi satu landasan kuat bagi mereka. Yang kedua, jemaat Tesalonika saya katakan menjadi gereja yang bertumbuh, bukan cuma karena ada peran hamba Tuhannya, tapi yang saya lihat di sini, mereka betul-betul membuktikan, mereka betul-betul menunjukkan bahwa gereja atau Tesalonika atau jemaat Tesalonika adalah gereja yang bertumbuh. Kenapa? Karena saat mereka terima Paulus, dengar firman Tuhan, terima siapa Yesus itu, ternyata tidak mulus perjalanan hidup mereka. Ada penganiayaan, ada penderitaan, ada masalah, ada tantangan. Tapi saya mau katakan sekali lagi, jemaat ini saya katakan gereja bertumbuh karena mereka menjadi gereja yang tahan banting. Sangat tidak mudah. Kita baru dikasih saja pergumulan-pergumulan yang mungkin kadang-kadang sepertinya ya bukan jarang, mungkin gak pernah kita alami. Seperti sekarang ini betul-betul kondisi kita itu ya harus mengikuti aturan yang dulu mungkin begitu bebas. Tapi bagaimanapun itu, kalaupun mungkin sedikit mempengaruhi menjadi satu dampak buat kita, masalah ekonomi kita, masalah kerohanian saudara mungkin, ya ibadah saudara mungkin sedikit ya terganggu, atau mungkin hal-hal yang lain, kadang-kadang kita tidak bergerak leluasa. Nah kira-kira dengan hal-hal seperti ini, membuat kita terus bertahan atau tidak? Jemaat Tesalonika di tengah pergumulan, di tengah tantangan, mereka buktikan itu bukan sesuatu alasan untuk mereka mundur. Tapi mereka tahu karena mereka sudah ditanamkan dengan benih, sudah dibangun dengan fondasi yang kuat. Karena ada peran hamba Tuhan itu yang luar biasa. Mereka katakan enggak ada hamba Tuhan enggak apa-apa. Tapi mereka akan buktikan di tengah pergumulan, di tengah tantangan, kami akan menjadi gereja yang bertumbuh. Kenapa? Karena kami ingin buktikan pada orang luar, kami mampu bertahan. Saya katakan tahan banting. Gereja yang tahan bantingan. Oh gak gampang itu Bapak Ibu. Ya. Sekarang mungkin sudah begitu banyak orang yang adu-aduhan. Ya saya berharap ada yang mungkin juga bukan adu-aduhan, tapi kelihatannya mengalami pandemi seperti ini ya, karena virus corona. Ada yang sudah terlena di rumah ibadah ya, sampai-sampai membuat mereka mungkin ya lebih senang. Saya nggak masalah ya, yang penting ibadah.
Tapi ada yang sudah terlena di rumah, untuk mau ibadah pun juga sudah tidak mau. Kadang-kadang juga mungkin terpaksa. Saya harus katakan sekali lagi, ini sebenarnya adalah sesuatu yang sedang menandakan engkau bukan gereja yang tahan banting. Baru dikasih seperti ini, kebiasaan kita yang mungkin dulu kumpul bersama, sedikit ya mungkin agak sedikit terganggu. Kita mulai lengah. Saya berharap apapun itu yang sedang kita hadapi, terus menjadi gereja yang tahan banting. Masalah ke depan kita belum tahu. Selesai virus ini saya bukan minta-minta, tetapi kita nggak tahu perjalanan hidup kita ke depan seperti apa lagi tantangan itu. Ya. Tapi apapun yang nanti satu saat harus dihadapi oleh generasi-generasi kita berikutnya. Kira-kira kita dibangun dengan dasar yang kuat dan menjadi gereja yang tahan banting atau tidak? Nah, kalau engkau membuktikan pada orang, aku gereja yang bertumbuh, gereja yang kuat, tunjukkan. Engkau tidak mudah kalah, engkau tidak mudah mundur. Engkau menjadi gereja yang kokoh, gereja yang tahan banting. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ya, ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin tegaskan lagi dan saya baca di ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kalau saya baca dalam terjemahan yang mungkin kita kenal dengan bahasa sehari-hari, dia katakan seperti ini. Ini menarik sekali. Sekarang firman Tuhan telah menyebar dari saudara kepada orang lain di mana-mana, jauh melintasi perbatasan Makedonia dan Akaya. Karena kemanapun kami pergi, kami menjumpai orang yang bercerita tentang kami, tentang iman saudara yang mengagumkan itu. Kami tidak perlu menceritakannya lagi kepada mereka. Ini luar biasa. Kalau kita renungkan baik-baik, saya katakan pantas mereka disebut gereja yang bertumbuh. Dan mungkin bukan sekedar bertumbuh, tapi mereka menjadi gereja yang kuat juga. Kalau ada orang kata, wah itu satu buah, itu apa salah? Bertumbuh, mereka kuat dan mereka berbuah. Karena apa? Karena ternyata peran dari Paulus dan kawan-kawan, peran hamba Tuhan yang sudah mendidik mereka dengan pengajaran mereka, membuat mereka betul-betul menjadi orang yang tahan banting. Dan tidak hanya menjadi orang yang tahan banting, tapi ternyata mereka membuktikan bahwa gereja mereka, jemaat Tesalonika, adalah jemaat yang berdampak. Jemaat yang memberikan sesuatu yang arti penting bagi orang lain. Yang saya lihat di sini, itu sudah keluar dari Makedonia. Ini luar biasa. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikir, tidak pernah dibayangkan oleh Paulus. Dan bukan cuma keluar dari Makedonia dan Akaya saja, tapi di segala tempat, segala penjuru. Di mana Paulus kunjungi, di mana Paulus ada. Cerita yang Paulus dengar itu apa? Bicara tentang iman daripada jemaat Tesalonika, bicara tentang kasih dari jemaat Tesalonika, bicara tentang pertobatan dari jemaat Tesalonika, bicara tentang apa lagi? Bicara tentang pengharapan orang-orang Tesalonika. Ini menjadi satu contoh yang baik. Mereka memberi satu dampak. Saya yakin mereka bukan cuma sekedar dengar, tapi karena juga ada orang-orang Tesalonika yang sudah di dalam Yesus, mereka sudah betul-betul ditanamkan dengan iman, kasih dan pengharapan. Mereka keluar, mereka cerita. Tidak salah kalau saya sebut gereja yang berdampak, karena juga mereka menjadi gereja yang misionari. Luar biasa. Mereka tahu ada sesuatu yang mereka harus berikan. Jangan cuma mereka yang dapat itu, orang lain juga boleh. Orang lain juga perlu. Dan hari ini kita sudah temukan 3 hal. Kenapa jemaat Tesalonika disebut gereja yang bertumbuh? Bukan cuma bertumbuh mungkin, mereka kuat, mereka memberikan buah. Tapi saya sudah katakan tadi, gereja yang bertumbuh. 1, ada peran hamba Tuhan di situ. Mereka membuktikan gereja mereka gereja bertumbuh. Karena apa? Mereka tahan, mereka punya satu pribadi yang tahan bantingan.
Yang ketiga yang saya sudah sampaikan, menjadi gereja yang berdampak. Gereja yang memberi arti yang baik, yang positif. Sangat tidak mudah. Di tengah pandemi seperti ini, ya mungkin saya harus ambil contoh lagi. Sekarang ini mungkin banyak gereja yang dulu sebelum pandemi banyak bergerak di dalam misi. Mereka mungkin harus menyusun program kemana lagi daerah yang mereka harus jangkau, kemana di kota, kemana tempat lagi ya yang mungkin belum pernah dijangkau untuk beritakan firman Tuhan. Tapi setelah pandemi seperti ini, kita mungkin masih ada kegiatan, tapi menurun drastis. Tapi bukan berarti kalau kita tidak pergi, bukan berarti tidak harus jadi berkat. Tapi bagaimana kita harus tetap kuat, kita tetap tahan. Iman kita mungkin harus diuji, ya. Harus sedikit mungkin mengalami banyak ujian-ujian. Nggak usah kita beritakan, nanti orang lain yang menilai. Mungkin ada orang-orang di luar Tuhan yang melihat, kok bisa ya orang Kristen, orang percaya di tengah kondisi seperti ini, dia berdampak dalam soal ekonomi, masalah rumah tangga, tapi kok dia masih bisa bersyukur ya, dia masih bisa bersuka cita. Itu sudah jadi berkat luar biasa. Nah, hari ini coba kita bertanya pada diri kita sendiri, seperti apa kehidupan kekristenan kita yang saya sebut gereja Tuhan itu. Apakah kita betul-betul bertumbuh atau tidak? Saya katakan sekali lagi, tidak usah kita pergi jauh. Tidak usah lagi mungkin kita pakai gaya seperti dulu sebelum pandemi. Sekarang ini buktikan pada orang lain. Yang saya lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana orang-orang luar, di luar Tesalonika, di luar Makedonia, betul-betul mereka melihat dan mereka ceritakan pada Paulus, kami betul-betul melihat bagaimana orang Tesalonika, jemaat Tesalonika berdiri teguh dalam iman mereka. Kalau sampai mereka bisa memberitakan firman itu karena ada kasih Kristus. Yang terakhir, yang keempat, ini menarik. Gereja Tesalonika atau jemaat Tesalonika adalah jemaat yang bertumbuh. Karena kalau kita lihat di ayatnya yang ke-10, perhatikan baik-baik, sama-sama kita akan baca. Kalau tadi yang saya sampaikan, ada sedikit singgungan di poin yang ketiga tadi, mereka itu betul-betul menjadi gereja yang bertumbuh karena mereka memberi dampak. Dampaknya apa? Dampaknya karena iman, kasih, dan pengharapan mereka. Yang satu lagi yang saya lihat dampaknya adalah pertobatan mereka. Betul-betul dilihat, dinilai oleh orang lain. Dulu penyembah berhala, sekarang mereka melayani Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, ayat 10. Bapak Ibu yang buka Alkitab, kita baca sama-sama. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ini satu poin yang menarik. Bagaimana saya sebut mereka gereja yang bertumbuh. Karena gereja ini atau jemaat Tesalonika adalah gereja atau jemaat yang siap menyambut Tuhan. Siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka tidak ragu mau kapan saja. Karena mereka memang sudah betul-betul diperlengkapi. Yang saya sudah katakan di poin awal tadi. Peran hamba Tuhannya, peran Paulusnya. Menanamkan benih-benih firman Tuhan. Membangun jemaat dengan fondasi kekristenan yang sangat kuat. Ada iman, ada kasih, dan pengharapan. Itu sebabnya di ayat 10 kembali diungkit lagi. Kembali jemaat mengungkapkan lagi bagaimana mereka menjadi jemaat yang siap menyambut Tuhan. Sekarang ini ada orang yang mungkin banyak bertanya. Karena saya sudah beberapa kali juga mengikuti beberapa tayangan firman Tuhan melalui YouTube yang ada banyak yang sedikit menyinggung-nyinggung tentang akhir zaman, mengkait-kaitkan dengan pandemi atau virus corona ini. Kira-kira ini adalah satu bagian untuk sebagai satu tanda. Saya katakan mungkin di bagian salah satu tandanya. Tapi untuk kapan Tuhan datang kan kita tidak pernah tahu. Tapi yang menjadi persoalan kedepannya untuk kita berpikir. Gak usah cari tahu kapan waktunya. Yang Tuhan ingin kita adalah apa? Waspada dan berjaga-jaga. Itu sebenarnya diungkapkan, diulang lagi di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 8.
Kita harus betul-betul jaga, sadar. Ya. Nah, jemaat Tesalonika itu betul-betul sudah tahu bagaimana mereka harus betul mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saya katakan, jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang kuat. Karena sampai untuk kedatangan Tuhan aja mereka sudah tidak pernah khawatir lagi. Mereka sudah tidak pernah ragu lagi. Karena mereka membuktikan, aku siap. Kapan waktunya, aku siap. Dan saya berharap setiap kita yang boleh mendengar, mengikuti ini, boleh meneguhkan kita semua. Dan kita coba merenung dan bertanya pada diri kita sendiri. Kira-kira apa yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika? Coba bayangkan, apakah itu betul-betul menjadi satu bagian hidup saudara? Peran hamba Tuhan yang sudah menyampaikan benih-benih firman Tuhan, sudah membangun kita dengan kebenaran-kebenaran, pengajaran-pengajaran yang dasarnya Alkitabiah. Membangun gak saudara? Memberi pertumbuhan gak bagi kita? Membuat kita tahan banting atau tidak? Membuat kita itu berdampak yang baik pada orang lain atau tidak? Kalau enggak, ini tanda tanya besar. Siap gak kita menyambut Tuhan? Ya, saya berharap 4 hal ini menjadi satu hal yang penting buat kita. Bahwa ternyata gereja yang bertumbuh itu tidak harus dilihat dari kuantitasnya, jumlahnya saja. Tapi bagaimana kita boleh memberikan kualitas mutu yang baik dalam kehidupan rohani kita. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati bagi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, ada kesempatan untuk kita bersama-sama. Sebelum berdoa, kita merenungkan kembali. Sampai sejauh ini perjalanan hidup kita dalam Tuhan. Sampai sejauh ini gereja Tuhan kita dibangun. Coba kita bertanya, adakah yang kau rasakan bahwa ada pertumbuhan dalam kehidupan rohani saudara? Mari kita renungkan bersama. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menanamkan benih firman Tuhan. Sudah memberikan kita bagian-bagian pengajaran-pengajaran yang betul-betul punya dasar yang kuat. Mereka membangun kita dengan fondasi-fondasi yang sangat kokoh. Apakah itu berguna buat kita? Apakah itu membuat kita betul-betul punya satu pribadi yang tahan banting? Membuat dan menggugah kita untuk menunjukkan pada orang lain bahwa saya tidak terpengaruh dengan berbagai masalah. Aku menjadi terus kesaksian, berdampak yang positif. Aku siap menantikan Tuhan. Itu jawaban saudara sendiri dengan Tuhan. Dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hari ini kesempatan buat kami untuk kembali lagi boleh merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan bagi kami. Kami tahu kerinduan Tuhan supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang kuat, gereja yang berbuah. Dan kami boleh belajar dari pelayanan Paulus, boleh belajar dari jemaat Tesalonika sendiri, membuktikan, menunjukkan mereka mampu membuktikan pada dunia, mereka mampu membuktikan pada orang yang lain bahwa menjadi gereja yang bertumbuh itu ada sesuatu yang memang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, semua kami yang boleh ambil bagian, yang terlibat di dalam acara ini, hambanya berdoa, berkati mereka. Biarlah pelayanan mereka boleh mendatangkan sukacita bagi mereka sendiri dan membawa berkat juga bagi mereka. Dan hamba berdoa sekali lagi, rekan-rekan yang sedang bekerja bersama-sama di tempat ini diberkati dalam nama Yesus. Dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada diberkati Tuhan. Kami ingat Indonesia ada di tangan Tuhan. Kami hanya berdoa pemerintah kami, pusat sampai kepada daerah dan terdekat dengan kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya apa yang Tuhan izinkan buat bangsa kami. Kami yakin Tuhan punya cara terbaik untuk boleh menyelesaikan semuanya. Buat kami anak-anak Tuhan semakin mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Menopang semua keputusan, semua apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kami. Dan kami berdoa, berkati Indonesia, berkati gereja Tuhan. Menjadi gereja yang bertumbuh, kuat dan berbuah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan kami percaya hari ini hari berkat buat kami.
Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Maka